Fikri, pemuda asal Banyuwangi, merantau ke Jepang demi mengubah nasib keluarga. Tak disangka, pekerjaan barunya bukan di pabrik seperti yang ia kira, melainkan menjadi perawat pribadi bagi seorang wanita Jepang muda bernama Aki, yang lumpuh akibat kecelakaan. Aki adalah janda dari seorang diplomat yang meninggal 2 tahun lalu. Di rumah yang sunyi dan penuh kenangan, Fikri bukan hanya mengurus kebutuhan fisik Aki, tapi perlahan menjadi sahabat, sekaligus saksi dari luka-luka yang tersembunyi. Seiring waktu, hubungan mereka tumbuh dalam diam, dibalut perbedaan budaya dan bahasa. Namun masa lalu Aki yang gelap dan tekanan keluarga majikannya membuat segalanya rumit. Saat Fikri mulai mempertimbangkan untuk bertahan demi Aki, keputusan besar dan kenyataan pahit harus dihadapi. Apakah cinta bisa tumbuh di negeri orang? Dan sanggupkah Fikri bertahan ketika langit Tokyo tak lagi ramah? Hari itu dingin. Bukan dingin yang menusuk, tapi cukup membuat ujung jari Fikri mati rasa, walau sudah pakai sarung tangan murahan. Langit Tokyo pucat seperti wajah orang yang baru bangun kesiangan. Ia berdiri sendirian di peron stasiun, menggenggam kertas petunjuk berbahasa Jepang yang hanya dimengertinya setengah mati. Alamat ini, benar nggak ya? Gumamnya nyaris seperti doa. Baru seminggu ia menginjakan kaki di Jepang. Sejak lulus pelatihan dan diberi penempatan, harapannya sederhana. Kerja di pabrik, nabung, lalu kirim uang ke emak di Banyuwangi, tapi kenyataan malah belok tajam. Ia ditempatkan di rumah pribadi. Bukan sebagai tukang bersih-bersih, tapi jadi perawat. Perawat pribadi seorang wanita lumpuh. Fikri nyaris protes, tapi ingat cicilan motor bapaknya dan adik yang masuk SMK. Akhirnya, ia mengangguk saja saat staf LPK di Tokyo memberinya nama Shimizu Aki. Seorang janda muda, usianya sekitar 30-an, tinggal sendiri di daerah perbukitan luar kota Tokyo. Dan sekarang, ia berdiri di depan rumah besar berarsitektur kayu tua. Terlalu tenang, terlalu sunyi. Pagar besinya bergemerincing saat Fikri dorong pelan. Ada suara langkah mendekat. Seorang wanita parubaya berkebaya modern membuka pintu. Dia membungkuk sopan, lalu mempersilakan Fikri masuk tanpa banyak bicara. "Selamat datang, Fikri-san. Saya Fujioka, pembantu rumah ini," katanya dalam bahasa Jepang lambat-lambat. Untung Fikri cukup paham. Fikri menunduk sopan. Di dalam, rumah itu seperti museum. Ada aroma kayu tua bercampur teh hijau. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan klasik. Tapi yang paling mencolok adalah suasana sepi. Seolah waktu berhenti di rumah itu. Fujioka membimbingnya ke ruang belakang. Di sana, duduklah seorang wanita di kursi roda, mengenakan kimono sederhana berwarna putih kebiruan. Rambutnya digerai rapi, wajahnya pucat namun cantik. Matanya menatap keluar jendela, ke arah taman yang daun-daunnya mulai rontok. "Aki sama, ini Fikri-san, dari Indonesia," ujar Fujioka. Wanita itu menoleh sekilas, tanpa senyum, tanpa ucapan selamat datang. Hanya anggukan kecil, lalu kembali menatap jendela. Fikri menelan ludah. "Salam kenal, saya Fikri," katanya pelan, dalam bahasa Jepang yang kaku. Aki tidak menjawab. "Dia tidak banyak bicara," bisik Fujioka kemudian. "Tapi sebenarnya orangnya baik." Hari-hari pertama Fikri terasa aneh. Ia belajar mengurus Aki, membantunya mandi, mendorong kursi rodanya ke taman, memasakkan bubur sarapan. Aki tidak pernah marah, tapi juga tidak pernah bicara lebih dari 3 kata. Semuanya terasa seperti pekerjaan mesin, dingin dan datar. Fikri pernah iseng tanya ke Fujioka, dia kenapa bisa lumpuh? Fujioka hanya menghela napas, lalu menjawab, kecelakaan 2 tahun lalu. Suaminya meninggal saat itu. Sejak itu, dia berubah. Fikri diam. Ada rasa iba, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, saat Fikri selesai membersihkan dapur, ia mendengar suara tangis pelan dari kamar Aki. Tangis yang tertahan, seperti hujan rintik di musim dingin. Fikri berdiri di depan pintu, ragu apakah ia boleh mengetuk atau tidak. Akhirnya ia hanya duduk bersandar di dinding luar kamar, menggenggam doa dalam hati. Semoga dia kuat,
bisiknya. Keesokan harinya, Aki memintanya dengan suara sangat pelan. "Besok, bisa antar saya ke taman." Itu adalah kalimat terpanjang yang keluar dari mulut Aki sejak mereka bertemu. Fikri tersenyum kecil. "Tentu Aki-san," dengan senang hati. Hari itu, angin musim gugur terasa lebih hangat. Hari itu langit mendung, tapi Aki tetap minta didorong ke taman. Fikri melapisi pangkuan Aki dengan selimut tipis sebelum mendorong kursi rodanya melewati koridor panjang yang senyap. Angin menyapu dedaunan merah oranye yang gugur, membuat jalan setapak tampak seperti permadani musim gugur. "Anginnya enak, ya," gumam Fikri, mencoba mencairkan suasana. Aki tak menjawab, tapi matanya tak lagi setajam pertama kali mereka bertemu. Tatapannya seperti seseorang yang sedang mencoba mengingat bagaimana rasanya bahagia. Mereka berhenti di dekat kolam ikan kecil. Di atas permukaan air yang tenang, dedaunan mengambang pelan. Fikri duduk di bangku kayu di sampingnya. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam. Tapi itu bukan diam yang canggung. Diam yang nyaman, entah bagaimana. Fikri memandangi rumah besar itu dari taman. Rumah 2 lantai bergaya klasik Jepang, dengan jendela besar menghadap taman, seperti selalu menunggu seseorang datang. Tapi yang datang cuma angin dan waktu. "Rumah ini kayak terlalu besar buat 2 orang, gumam Fikri. Meski sadar Aki bisa saja mendengar, dan ternyata Aki memang mendengar. "Untuk 4 orang, jawabnya pelan. Fikri menoleh kaget. Itu kali pertama Aki bicara tanpa dipancing. Aki menatap kolam. "Aku, suamiku, anak kami, dan ibunya. Dulu ramai, sekarang hanya aku," dan suara langkah kaki. Fikri menelan ludah. Ia merasa seperti masuk terlalu dalam ke wilayah pribadi, tapi Aki tak tampak marah. Justru sebaliknya, ia seperti ingin bicara lebih banyak. "Suami Aki-san," Fikri ragu melanjutkan. "Meninggal," potong Aki. "Kecelakaan mobil. Aku selamat." Tapi, ia menunduk, memegang ujung selimut yang menutupi kakinya yang tak lagi bisa digerakkan. "Aku tidak bisa berjalan lagi. Dan anak kami meninggal dalam kandungan." Fikri tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Yang ia lakukan hanya duduk, lebih tegak, sebagai tanda bahwa ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Sejak saat itu, lanjut Aki, semua pergi. Mertua menghindar, teman-teman menjauh. Hanya Fujioka-san yang bertahan. Tapi, rumah ini tetap diam, terlalu diam. Fikri mengangguk pelan. "Saya juga pernah merasa begitu, Aki-san. Di rumah kontrakan saya dulu, di Surabaya. Setelah bapak meninggal, saya sendirian, makan mie instan tiap malam, suara tetangga berantem jadi satu-satunya hiburan." Aki menoleh padanya. "Kamu tidak menikah?" Fikri tertawa kecil. "Belum. Masih ngumpulin nyali dan duit. Di kampung, nikah itu kayak acara nasional, harus megah. Tapi saya nggak punya apa-apa." Aki tersenyum samar. "Kadang, yang sederhana justru paling tulus." Fikri merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, Aki bicara dengan nada yang lebih hidup. Masih lembut, masih seperti bayangan musim gugur, tapi tak lagi beku. Hari-hari berikutnya, rutinitas berubah. Aki mulai lebih terbuka, meski tetap pendiam. Ia menyukai teh mecha sore hari, dan kadang minta Fikri memutar musik jazz lembut di ruang tamu. Ia mulai bertanya soal Indonesia, tentang gunung, pantai, makanan, dan mengapa orang Indonesia suka senyum walau hidupnya susah. Fikri menjawab semua dengan antusias. Ia bahkan menunjukkan video ibunya yang sedang memasak opor ayam di dapur sempit, dan Aki tertawa kecil melihatnya. Itu pertama kalinya Fikri mendengar tawa Aki. Lembut, namun jujur. Seperti suara air di musim semi. Tapi di tengah kehangatan kecil itu, Fikri mulai merasa asing. Ia tidur di kamar kecil dekat dapur, makan sendirian, dan tak punya teman bicara selain Fujioka yang selalu sibuk. Ia mulai merindukan obrolan receh, bau nasi goreng pinggir jalan, dan suara toa masjid maghrib-maghrib. Di Jepang, semua terlalu teratur, terlalu tenang. Suatu malam,
Fikri menatap langit dari jendela dapur. Tak ada bintang, hanya lampu kota dan bayangan gunung jauh di sana. Ia memejamkan mata, membayangkan suara jangkrik di kampung. Tiba-tiba, suara roda kursi terdengar mendekat. Aki ada di sana, mengenakan sweater dan syal tipis. "Kamu kangen rumah?" tanyanya tiba-tiba. Fikri menoleh cepat. "Hah? Iya, sedikit. Kok tahu?" Aki tersenyum tipis. "Wajahmu seperti jendela, terlihat segalanya." Fikri tertawa kecil. "Kalau begitu, saya harus belajar nutup tirai, ya?" Aki menggeleng. "Jangan. Dunia ini terlalu banyak dinding. Jangan tambah satu lagi." Fikri diam. Kata-kata itu menancap dalam. Di rumah sebesar itu, justru Aki yang terlihat paling kesepian. Dan di tengah kesepian itulah, Fikri merasa anehnya diperlukan dan mungkin. Itu cukup untuk sekarang. Sudah sebulan Fikri tinggal di rumah Aki. Suasana yang awalnya seperti lorong dingin tak berujung, perlahan berubah menjadi ruang yang lebih hangat. Tak ada tawa keras atau suara televisi menyala seperti di rumah-rumah lain, tapi ada kehadiran. Dan kehadiran itu, bagi dua orang yang pernah kehilangan segalanya, ternyata cukup berarti. Pagi itu, Fikri membuka jendela ruang makan. Udara segar musim gugur langsung menyapa wajahnya. Ia menoleh ke arah kursi roda Aki yang sudah menunggu di ujung koridor. "Aki-san mau sarapan di luar hari ini?" tanya Fikri. Aki mengangguk pelan. Wajahnya masih datar, tapi matanya tak lagi kosong. Di pelupuk itu ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh, semacam harapan. Di taman kecil itu, Fikri meletakkan meja lipat dan 2 cangkir teh hangat. Ia juga membawa roti panggang dan sup miso ringan. Aki duduk diam, menatap langit yang mulai biru. "Kamu tahu?" kata Aki tiba-tiba. "Waktu kecil aku ingin jadi penari balet." Fikri tersedak roti. "Hah? Balet?" Aki tertawa kecil. "Iya, tapi ayahku bilang itu bukan pekerjaan yang baik. Jadi aku belajar ekonomi, masuk universitas, lalu bekerja di perusahaan milik keluarga." Fikri menatapnya penuh rasa ingin tahu. Aki jarang bicara soal masa lalunya, apalagi impian. Mendengar ia terbuka seperti itu, rasanya seperti angin membelai jendela yang lama tertutup. "Kalau Fikri, cita-citanya apa?" tanya Aki. Fikri menggaruk kepala. "Nggak tahu ya. Dulu sih pengen jadi guru, tapi pas lulus SMA, emak bilang lebih baik kerja. Akhirnya jadi tukang las, lalu ikut pelatihan TKI." Aki mengangguk. "Kadang hidup membawa kita ke tempat yang tak kita rencanakan. Dan kadang tempat itu ternyata bukan tempat yang buruk," sahut Fikri sambil menatap Aki. Aki terdiam. Sejenak. Lalu, tanpa menoleh, ia berkata, "Terima kasih sudah di sini." Kalimat itu sederhana, tapi Fikri merasa seperti baru menerima medali. Hatinya menghangat, lebih hangat dari teh yang mulai mendingin di tangannya. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka jadi lebih cair. Fikri mulai tahu apa yang Aki suka dan tidak suka. Aki suka senja, tapi tidak suka suara pintu dibanting. Ia suka membaca, tapi hanya buku puisi atau cerita pendek. Ia suka bunga kamelia, tapi tak pernah menyentuhnya. "Itu bunga terakhir yang suamiku berikan," katanya suatu sore, lirih. Fikri, di sisi lain, mulai merasa nyaman. Ia bahkan sering berceloteh saat memasak, seolah dapur itu miliknya. Kadang ia menceritakan kejadian lucu waktu pelatihan di Jakarta, atau cerita masa kecilnya yang konyol. Aki jarang membalas panjang, tapi sering tersenyum atau mengangguk, dan bagi Fikri, itu lebih dari cukup. Suatu malam, hujan turun. Deras, membasahi genteng dan jendela. Fikri terbangun karena suara roda kursi yang pelan. Ia keluar dari kamarnya dan melihat Aki di ruang tamu, memandangi jendela besar yang basah oleh air. "Kamu nggak bisa tidur?" tanya Fikri pelan. Aki menggeleng. "Aku selalu takut hujan. Sejak kecelakaan itu." Fikri duduk di lantai, bersandar di sofa dekat kursinya. "Apa yang paling Aki takuti saat hujan?" tanya Fikri setelah beberapa saat hening. Aki menggigit bibir, bawahnya. "Kenyataan,
bahwa aku masih hidup, tapi setengahnya sudah mati. Fikri tak langsung membalas. Ia memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu meresap. Lalu ia berkata, tapi setengah yang hidup itu masih bisa punya arti. Aki menoleh, tatapannya lembut. Dan kamu bagian dari arti itu? Fikri mengangguk, tak berani menatap balik. Mungkin, hening lagi, tapi kali ini hening yang tenang. Keesokan harinya, Aki meminta sesuatu yang tidak biasa. Fikri, bisa ajarkan aku masak nasi goreng? Fikri ternganga. Loh, serius? Aki tersenyum. Iya, tapi aku cuma bisa duduk. Jadi kamu yang tangan, aku yang mulut. Maka hari itu dapur menjadi kelas dadakan. Fikri mengambil bahan, sementara Aki duduk di dekat meja, memberi instruksi. Bawang putih dulu, lalu kecap, bukan sebaliknya, kata Aki dengan gaya manajer dapur. Siap, bos, jawab Fikri sambil tertawa. Mereka tertawa bersama, untuk pertama kalinya dengan suara yang lepas. Dan di antara wajan dan sendok kayu, nasi goreng pertama mereka matang. Rasanya lumayan. Tapi tawa mereka lebih lezat dari segalanya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang menenangkan. Rumah besar itu tidak lagi terasa dingin. Dindingnya mungkin masih sunyi, tapi kini ada suara sendok dan piring, ada tawa pelan, ada dua manusia yang sama-sama belajar hidup kembali. Fikri mulai hafal semua jadwal Aki. Jam berapa ia ingin duduk di taman, kapan ia ingin membaca buku, dan kapan ia ingin diam saja memandangi langit. Aki juga mulai terbiasa dengan kehadiran Fikri. Ia bahkan lebih tenang saat Fikri yang membantunya berpindah dari kursi roda ke sofa, atau saat Fikri yang menyisir rambutnya perlahan tiap pagi. Di sela rutinitas itu, perasaan asing mulai muncul. Di hati Fikri, ia sering memergoki dirinya menatap Aki lebih lama dari seharusnya. Matanya suka nyangkut di bibir Aki saat ia bicara, atau di garis halus di sekitar matanya saat tersenyum. Bahkan, bau sabun mandi yang samar dari tubuh Aki terasa menenangkan. Tapi Fikri tahu batas. Ia cuma TKI, pembantu, di rumah orang asing. Ia tak punya hak atas apapun, apalagi perasaan. Namun perasaan tak pernah minta izin. Suatu sore, setelah menaruh secangkir teh di hadapan Aki, Fikri duduk di sampingnya di teras belakang. Angin sore membelai rambut mereka. Bunga-bunga camelia mekar malu-malu. Fikri, kata Aki pelan, kalau kamu pulang nanti, apa yang ingin kamu lakukan pertama kali? Fikri berpikir sejenak. Peluk emak saya, terus makan sambal terasi buatan beliau. Abis itu, tidur di tikar depan kipas angin. Aki tersenyum. Kedengarannya sederhana. Sederhana itu justru indah, balas Fikri. Lalu, dengan sedikit ragu, ia menoleh ke Aki. Kalau Aki-san, ingin apa? Aki diam lama. Lalu berkata pelan, aku ingin bisa berdiri lagi, walau cuma 1 menit. Fikri menelan ludah. Dadanya terasa sesak mendengar itu. Maaf, bisiknya. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Aki menatapnya lembut. Kamu sudah bantu banyak, lebih dari yang kamu tahu. Hening turun pelan seperti kabut. Dan di tengah senyap itu, Fikri merasa ada yang tumbuh. Bukan sekadar kasih sayang, tapi sesuatu yang lebih dalam. Tapi juga lebih rumit. Malam itu Fikri duduk lama di kamarnya. Ia menatap langit-langit kayu di atas tempat tidurnya. Dadanya sesak oleh sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Apakah ia jatuh cinta? Dengan Aki, dengan janda beranak 1 yang kehilangan, suami dan bayi yang duduk di kursi roda, di negeri asing, dan hanya bicara seperlunya. Tapi bukankah cinta memang sering tak logis? Keesokan harinya, Aki minta didorong ke toko bunga kecil di pinggir kota. Ia ingin membeli bibit bunga baru. Untuk apa? Tanya Fikri. Untuk taman. Aku ingin menanam sesuatu yang bisa mekar musim depan. Fikri tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mendorong kursi roda Aki dengan pelan, menyusuri trotoar kota kecil itu. Daun-daun jatuh di sekitar mereka, dan cahaya matahari jatuh miring di bahu Aki, membuatnya terlihat
Indah. Rapuh, tapi kuat. Di toko bunga, Aki memilih bibit lavender. Aku ingin aroma ini memenuhi taman, katanya. Aroma yang tenang. Dalam perjalanan pulang, Aki diam cukup lama. Hingga akhirnya ia berkata, "Fikri, kamu tahu, aku belum pernah bicara sebanyak ini dengan siapapun sejak kecelakaan." Fikri menoleh cepat. "Saya ganggu ya?" Aki menggeleng. "Justru, kamu membuatku ingat bahwa aku masih manusia." Fikri terdiam. Dan di dadanya, perasaan itu tumbuh makin tak bisa ditolak. Perasaan yang belum punya nama, tapi sudah punya bentuk. Malam itu, saat Fikri sedang mencuci piring, Aki muncul di ambang dapur. Ia memandangi punggung Fikri cukup lama sebelum berkata, "Aku takut." Fikri berhenti menggosok piring. "Takut apa, Aki-san?" "Takut. Nyaman sama kamu." Piring di tangan Fikri nyaris jatuh. Ia menoleh pelan. Aki menatapnya dengan mata lembut yang penuh luka. "Aku takut karena kamu bisa pergi kapan saja," lanjut Aki. "Dan aku mungkin akan hancur lagi." Fikri menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia mendekat. "Saya nggak janji bisa selamanya di sini. Tapi, selama saya masih di sini, Aki nggak sendiri." Aki mengangguk pelan. "Aku tahu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk berdekatan di ruang tengah. Tanpa kata-kata. Hanya kehadiran. Hanya dua manusia yang mencoba saling mengerti, meski tak tahu apa nama perasaan mereka. Di luar, bunga kamelia mulai berguguran. Musim baru akan datang. Tapi benih sesuatu yang lebih kuat dari luka sudah mulai tumbuh. Musim gugur mulai beralih ke musim dingin. Angin makin tajam. Pohon-pohon di halaman rumah Aki mulai meranggas. Tapi justru di tengah cuaca yang dingin itu, hubungan antara Aki dan Fikri semakin hangat. Terlalu hangat, mungkin. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebersamaan yang tidak pernah direncanakan. Sarapan bersama di dekat jendela, menyiram bunga sambil saling melempar lelucon, atau sekadar duduk diam menikmati senja. Tak perlu kata-kata panjang, keheningan pun terasa akrab. Namun, seperti segala hal yang terlalu indah, akan selalu ada retakan yang pelan-pelan muncul. Suatu malam, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Fikri baru selesai menyeduh teh untuk Aki. Tapi saat ia mengetuk kamar Aki, tak ada jawaban. Pintu sedikit terbuka. Ia mengintip. Aki duduk di depan cermin. Di tangannya, ada foto lama. Fikri masuk perlahan. "Aki-san?" Aki menoleh pelan. Matanya basah. "Maaf, aku lagi nggak enak hati," katanya cepat, seolah ingin menyudahi percakapan. Tapi Fikri tak pergi. Ia duduk di lantai, di dekat kakinya. "Itu foto siapa?" Aki menyerahkan foto itu. Seorang pria muda, berwajah tenang. Di sampingnya, Aki versi dulu, ceria, sehat, dan berdiri. "Itu suamiku," kata Aki lirih. "Namanya Keita." Fikri diam, menatap wajah di foto itu. "Aku mencintainya setengah mati. Tapi dia meninggalkanku sebelum sempat kami menamai anak. Kami," Aki melanjutkan. "Mobil kami dihantam truk dari samping. Keita meninggal di tempat. Anak kami juga. Aku selamat, tapi tidak utuh." Fikri menunduk. "Saya nggak tahu harus bilang apa. Kadang," kata Aki, "aku benci Tuhan, benci diriku sendiri, benci kursi roda ini. Tapi, belakangan ini, aku juga benci kamu." Fikri langsung menegakkan badan. "Maksudnya?" "Aku benci karena kamu bikin aku berharap. Aku benci karena kamu bikin aku tertawa lagi. Karena kamu membuatku hidup lagi." Fikri menggenggam lututnya erat. "Kalau itu salah saya minta maaf." "Bukan salahmu," kata Aki. "Tapi perasaan ini bikin aku takut. Sangat takut. Karena aku sudah pernah kehilangan. Dan aku tahu, kehilangan itu membunuh pelan-pelan." Fikri tak sanggup bicara. Di dalam dirinya, sesuatu pecah.
Ia ingin memeluk Aki, tapi tahu itu tidak boleh. Ia hanya TKI. Ia tak punya hak atas hatinya. Malam itu mereka berpisah tanpa kata. Dan sejak saat itu semuanya berubah. Aki jadi lebih dingin. Ia tak lagi memanggil Fikri untuk ngobrol. Tak ada lagi obrolan ringan di taman. Bahkan saat makan, ia memilih diam. Fikri mencoba bersikap biasa saja, tapi ia tahu ada yang rusak dan mungkin tak bisa diperbaiki. Seminggu berlalu dalam senyap. Sampai suatu sore, ponsel Aki berbunyi. Fikri yang sedang menyapu tak sengaja mendengar percakapan itu. "Ya, Ayah, aku tahu ini mendadak, tapi aku ingin mencoba terapi itu. Mungkin aku bisa berdiri lagi." Fikri berhenti menyapu. "Ya, Ayah bisa kirim perawat pribadi baru. Aku tidak masalah kalau dia laki-laki juga." "Laki-laki juga?" Fikri mundur pelan. Dadanya mulai berdebar tak enak. Malamnya, Fikri memberanikan diri bertanya, "Aki-san, mau ganti perawat?" Aki menatapnya datar. "Bukan begitu. Ini bagian dari kesepakatan dengan ayahku. Aku mau ikut program terapi baru. Dan itu berarti aku harus berada di Tokyo selama beberapa bulan. Dan saya, kamu bisa pulang. Kontrakmu sudah hampir selesai." Fikri tak percaya apa yang ia dengar. Semudah itu, setelah semua yang mereka lalui, kenapa Aki nggak bilang dari awal? "Karena aku tahu kamu akan seperti ini." "Seperti apa?" "Seperti sekarang, marah, kecewa." "Tapi Fikri, kamu cuma singgah, bukan bagian dari hidupku yang sebenarnya." Fikri berdiri, matanya panas. Tapi ia tahan. "Baik," katanya pelan. "Kalau itu yang Aki mau." Ia berjalan ke kamarnya, menutup pintu dengan pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Fikri menangis diam-diam, bukan karena ia diusir, tapi karena ia tahu ia jatuh cinta sungguhan. Dan cinta itu tidak cukup. 2 minggu sejak percakapan itu, rumah terasa asing lagi, padahal dindingnya masih sama, taman masih rapi, dan langit Jepang masih membentang biru seperti biasa. Tapi bagi Fikri, semuanya berubah. Aki tak lagi menyapa, hanya bicara jika perlu. Ia lebih sering menelepon keluarganya, membahas detail terapi baru yang akan dijalaninya. Perawat pengganti akan datang minggu depan. Tiket kereta ke Tokyo sudah dipesan. Hidupnya akan berganti arah. Dan Fikri masih menyapu lantai setiap pagi. Masih memasak sarapan meski sering tak disentuh. Masih menyiram bunga yang ia dan Aki tanam bersama. Bunga lavender itu mulai tumbuh tunas kecil, tapi yang menanamnya kini tak lagi memandang ke arahnya. Malam terakhir di rumah itu datang terlalu cepat. Koper Fikri sudah tertata di depan pintu kamarnya. Ia tidak tahu akan kemana setelah ini. Pulang ke Indonesia, cari kerja di kota lain, semua terasa kosong. Malam itu, ia duduk di dapur, menatap secangkir teh yang dingin. Hujan turun tipis di luar. Angin membawa aroma tanah basah dan musim gugur yang nyaris habis. Tiba-tiba suara roda kursi terdengar mendekat. Aki muncul, dengan rambut diikat longgar, mengenakan sweater abu-abu kesayangannya. "Apa kamu sudah siap pergi besok?" tanyanya, tanpa ekspresi. "Sudah," jawab Fikri pelan. Koper tinggal ditutup. Aki menatapnya lama. "Maaf." Fikri tak menjawab. Ia ingin bicara banyak, tapi lidahnya keluh. Ia ingin bilang, "Jangan usir aku," atau "Aku mencintaimu," tapi semua hanya tinggal di dalam dada. "Terima kasih, Fikri," kata Aki kemudian. "Untuk segalanya." Fikri menelan ludah. "Saya juga minta maaf kalau selama ini terlalu dekat. Saya lupa batas." Aki menggeleng pelan. "Bukan salahmu. Aku yang takut." Hening menggantung. Hujan turun lebih deras. Aki menarik napas. "Dulu, waktu aku kehilangan suamiku, aku merasa hidupku berhenti. Tapi kamu datang. Dan anehnya, aku hidup lagi. Tapi itu juga bikin aku panik. Karena aku sadar kalau aku bisa hidup karena orang lain, berarti aku juga bisa hancur karena orang itu. Aku bukan dia, Aki. Aku tahu. Tapi kehilangan itu membekas.
dan aku belum sembuh. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari, mereka saling menatap tanpa benteng. Fikri berdiri, lalu berjalan mendekat. Ia berlutut di samping kursi roda Aki, lalu berkata pelan, "Aku nggak minta jadi siapa-siapa. Aku cuma ingin kamu tahu. Perasaanku tulus. Bukan karena kasihan, bukan karena kesepian, tapi karena kamu." Aki menggigit bibir. Air matanya jatuh satu-satu. "Kenapa kamu harus jadi orang asing?" bisiknya. "Kenapa bukan pria Jepang yang lahir di sini? Yang bisa kuperkenalkan ke keluargaku tanpa dicurigai? Karena hidup nggak pernah milih siapa yang datang ke hati kita," jawab Fikri. Aki menunduk. "Aku terlalu takut kehilangan lagi." Fikri berdiri perlahan. "Kalau gitu, jangan pernah punya apapun, karena semua bisa hilang. Tapi itu bukan hidup, Aki. Itu cuman bertahan. Tak ada pelukan malam itu, tak ada ciuman perpisahan. Hanya dua hati yang berdiri terlalu jauh untuk saling raih." Keesokan paginya, Fikri bangun lebih pagi dari biasanya. Ia memasak nasi goreng sederhana, menu favorit Aki. Ia menaruhnya di meja makan, lengkap dengan teh hangat dan catatan kecil. "Terima kasih karena telah membuat musim gugur ini berarti. Jangan takut untuk hidup lagi." Fikri, ia tidak menunggu. Aki bangun. Ia tak ingin perpisahan yang canggung. Ia hanya memanggul kopernya, menatap rumah itu sekali lagi, lalu melangkah keluar saat matahari belum benar-benar muncul. Langkahnya berat, tapi harus terus berjalan. Di dalam rumah, Aki terbangun sejam kemudian. Ia mendorong kursi rodanya ke meja makan dan menemukan catatan itu. Membacanya pelan, lalu menangis dalam diam. Terlambat. Fikri sudah pergi. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Aki kehilangan seseorang yang membuatnya merasa hidup. Tapi berbeda dengan dulu, kali ini ia tidak ingin mati. Tokyo, kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu neon menyala sepanjang malam, dan suara kereta bawah tanah seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Di sanalah Aki sekarang berada. Apartemen baru yang difasilitasi oleh ayahnya terasa seperti kotak putih tanpa jiwa, bersih, modern, dan sunyi. Perawat baru datang setiap pagi, membantunya menjalani terapi intensif untuk memulihkan fungsi saraf dan otot. Setiap sesi menyakitkan, baik secara fisik maupun mental. Tapi bukan itu yang paling menyiksa. Yang paling menyiksa adalah sepinya hati. Tidak ada lagi suara sapu pagi hari, tidak ada teh hangat buatan tangan. Tidak ada tawa lepas di taman belakang. Hanya ada suara mesin terapi, denting microwave, dan pikiran yang terus berputar. Fikri, namanya berbisik di setiap malam. Aki bahkan sempat menulis namanya di buku catatan, lalu menghapusnya, lalu menulis lagi. Perasaan itu tidak pergi, justru semakin nyata. Sementara itu, Fikri pindah ke kota kecil di prefektur Gunma. Ia bekerja serabutan di pabrik roti, menyewa kamar kecil di atas sebuah toko tua. Hari-harinya datar, dan malamnya dingin. Tapi yang lebih dingin lagi adalah dadanya. Ia tak bisa berhenti memikirkan Aki. Setiap melihat bunga lavender, ia teringat wajahnya. Setiap menyeduh teh, ia teringat tawa kecil Aki saat kepanasan. Dan setiap duduk sendiri di depan jendela, ia berharap bisa kembali ke rumah itu, hanya untuk duduk di sebelahnya sekali lagi. Suatu malam, saat membersihkan meja kasir toko, ia melihat koran lokal. Di salah satu halamannya ada artikel kecil. Inovasi terapi untuk pasien lumpuh di Tokyo. Kisah inspiratif seorang janda muda bangkit dari luka. Ada foto Aki, duduk di kursi roda tapi dengan sorot mata yang berbeda. Lebih tegas, lebih hidup. Fikri terdiam, hatinya gemetar. Ia menatap artikel itu lama, lalu menggulungnya, menyimpannya di dalam saku jaketnya. Hari berikutnya, Aki menerima kiriman bunga. Sepotong kecil lavender di dalam botol kaca. Tidak ada nama pengirim, hanya secarik kertas kecil bertuliskan,
Musim semi tak akan lama lagi. Jangan lupa tersenyum. Aki menangis seharian. Ia tahu dari siapa itu datang. 2 minggu setelah itu, Aki duduk di balkon apartemennya. Udara masih dingin, tapi matahari mulai lebih hangat. Burung-burung kembali terdengar di pagi hari. Musim semi pelan-pelan datang, dan ia membuat keputusan. Aku tidak mau menunggu lagi, katanya pada perawatnya. Aku mau bertemu seseorang. 2 hari kemudian, Fikri baru pulang kerja saat suara ketukan terdengar di pintu kamarnya. Ia mengira itu pemilik toko, tapi ketika pintu dibuka, ia berdiri kaku. Di depannya Aki, duduk di kursi roda, berbalut jaket tebal, dengan syal abu-abu melilit lehernya. Aki. Aki menatapnya, mata berbinar. Kalau kamu nggak mau balik ke Tokyo, ya aku yang nyusul. Fikri masih terpaku. Maaf, kata Aki. Aku salah. Aku pikir aku harus sembuh dulu untuk bisa mencintai lagi. Tapi ternyata, justru karena aku mencintai kamu, aku jadi ingin sembuh. Air mata jatuh tanpa aba-aba. Aku masih takut, lanjut Aki. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu lagi. Fikri mendekat perlahan, lalu berjongkok di hadapannya. Ia menggenggam tangan Aki. Aku juga masih takut, jawab Fikri. Tapi kalau jalannya bareng kamu, aku berani. Hening sejenak. Tapi hening yang hangat, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Fikri mencium tangan Aki, lama, tulus, penuh makna. Sore itu mereka duduk berdua di stasiun kecil. Kereta lewat beberapa kali, tapi mereka tidak naik. Mereka hanya duduk, tertawa, berbicara, menangis. Di atas langit Gunma, awan mulai menipis. Udara mulai membawa aroma bunga. Musim semi sedang dalam perjalanan, dan begitu juga cinta mereka. Musim semi datang seperti janji yang ditepati. Sakura mekar perlahan di sepanjang jalan Tokyo, menghiasi trotoar dengan kelopak merah muda yang jatuh seperti salju ringan. Aki duduk di kursi rodanya di tepi jendela apartemen. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, dan di pangkuannya ada sehelai kain kecil bordir lavender, hadiah dari Fikri saat mereka pindah ke sini 2 minggu lalu. Ya, mereka tinggal bersama sekarang. Aki telah memutuskan banyak hal dalam waktu singkat. Pindah dari rumah lama, berhenti dari program perawatan yang dikendalikan keluarganya, dan yang terpenting, memulai hidup baru dengan Fikri, tanpa takut. Tak semuanya mudah. Kadang mereka masih bertengkar soal hal-hal kecil. Cara menggantung pakaian, menu makan malam, atau kebiasaan Fikri yang lupa matiin keran. Tapi semua itu terasa hidup, manusiawi, dan nyata. Fikri sedang di dapur pagi itu, sibuk membuat sarapan. Tangannya lincah membalik tamagoyaki yang sudah mulai keemasan. Wajahnya berseri, seperti tak ada luka masa lalu yang tersisa. Harum ya, kata Aki pelan dari balik jendela. Fikri menoleh dan tersenyum. Buat kamu spesial hari ini. Ada nasi, telur manis, dan teh favoritmu. Kenapa spesial? Fikri pura-pura bingung. Masa lupa, hari ini. Hari pertama kamu belajar jalan pakai alat bantu. Aki menunduk. Ada rasa gugup, takut gagal. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendiri. Saat perawat datang, Aki ditemani Fikri turun ke taman kecil di bawah apartemen. Di tangan Aki ada alat bantu jalan. Perlahan, dengan nafas dalam, ia berdiri dibantu. Fikri, langkah pertama terasa gemetar. Lutut seperti tak kuat. Tapi ia terus mencoba. 1 langkah, 2 langkah. Dan Aki tertawa. Bukan karena sudah bisa berjalan jauh, tapi karena Fikri bersorak seperti anak kecil di sebelahnya. Kamu hebat, katanya riang. Belum juga sampai 5 langkah. Ya, tapi itu 5 langkah paling cantik yang pernah kulihat. Aki menahan air mata. Ia tak pernah membayangkan bisa merasa dicintai tanpa syarat seperti ini. Dicintai bukan karena sempurna, tapi justru karena luka dan keberaniannya. Malam harinya, mereka duduk berdampingan di balkon. Di depan mereka, langit Tokyo bersih dan kelopak sakura beterbangan tertiup angin. Kalau nggak ketemu kamu, kata Aki pelan, aku mungkin masih
Duduk sendiri di rumah tua itu. Mati pelan-pelan. Kalau aku nggak kerja jadi TKI, balas Fikri. Aku mungkin masih jualan cilok di kampung, galauin mantan. Mereka tertawa pelan. Fikri. Aki menatapnya. Kalau suatu hari aku bisa jalan lagi tanpa alat bantu, kamu masih mau sama aku? Fikri memeluk bahunya. Justru aku pengen kamu bisa jalan biar bisa nemenin aku keliling Jepang. Ke Hokkaido lihat salju, ke Kyoto lihat kuil, ke kampungku di Jawa lihat sawah. Aki tersenyum. Boleh ya? Aku pengen lihat sawah juga. Boleh. Tapi harus janji satu hal. Apa? Jangan pernah lari dari aku. Sekalipun kamu sudah bisa lari. Aki menggenggam tangan Fikri. Erat. Lalu mengangguk. Dengan air mata, menetes pelan. Di malam itu, mereka tidak bicara banyak lagi. Hanya duduk diam, mendengarkan angin. Memandangi langit sakura dari jendela yang terbuka lebar. Bukan akhir yang dramatis, tapi awal dari kisah yang baru. Dan untuk pertama kalinya, Aki dan Fikri tahu, cinta bukan soal negara, bukan soal tubuh yang sempurna, bukan soal masa lalu, tapi soal keberanian memilih seseorang dan bertahan bersamanya, apapun musimnya.